wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ma'ana. Amma ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Yang di antara nikmatnya yaitu kita dapat berkumpul di rumah belajar UMKM Ikhwan untuk melaksanakan agenda yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan kita, baginda kesayangan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia berada di atas ajarannya hingga berikut. Yang kami hormati Balai Yayasan Ustadz Abdul Aziz Faisal dan juga yang kami hormati pengawas yayasan kami yaitu Ustadz Dedi Fadilah Hafizahullah dan juga para asatidzah, para ustadz di rumah belajar Ubaidul Ka'ab dan juga wali santri, wali siswa dan siswi rumah belajar Ubaidul Ka'ab tingkat SMP dan SMA yang kami hormati. Insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang POTS atau pertemuan orang tua siswa, yang mana akan ada countdown atau acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian berikutnya akan ada sedikit kajian parenting dari Ustazuna Dedi Fadilah Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya akan ada sedikit pemaparan evaluasi pembelajaran rumah belajar UPBK. Kemudian yang berikutnya ada pemaparan peraturan-peraturan di rumah untuk siswa dan siswi rumah belajar UPBK. Dan yang terakhir agenda kita yaitu konsultasi bersama dengan wali kelas masing-masing nanti di tempat yang ditentukan. Kita beranjak ke kegiatan yang pertama, yaitu sedikit kajian parenting dari pengawas yayasan rumah belajar UPBK, yakni Ustazuna Waliduna Ustadz Dedi Fadilah Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana bitauhid wa amarna bi ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lahu kama la syarika lahu fil mulk. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu bariyati. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah pagi ini kita bisa begini, ya. Sebenarnya ini sudah dibicarakan pekan lalu, tapi Rasulullah baru bisa pernah di sana kali ini. Alhamdulillah. Ya, ibu sekalian, ada nilai wa iyyakum yang semuanya. Ada sebuah kisah, ada sebuah kisah. Kisah itu kisah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari ada orang tua yang bawa anak. Kemudian anak ini berkata, orang tua ini berkata, "Hai Amirul Mukminin, nasihati anakku ini, karena anakku ini anak yang durhaka." Lalu Umar, karena beliau biasa memegang kayu, beliau bangun dan ingin memukul anak. Tapi anak ini berkata, "Ibu Amirul Mukminin, sebelum kau pukul saya akan menyampaikan beberapa hal." Apa kata Umar bin Khattab? Anak ini berkata, "Aku apa eh, orang tuaku telah mendurhakai sebelum aku mendurhakai." Lalu Umar tersebut, "Kenapa bisa orang tua mendurhakai?" Kata Umar bin Khattab, "Dia tidak memberikan untukku ibu yang baik, karena bapaknya mengawini bekas budaknya, ya. Jadi dia nggak bayar mas kawin, dia menikahi budak. Dan kemudian ketika lahir, aku dinamai Jual. Jual itu bahasa Arab, artinya itu apa? Kumbang yang ada di kotoran." Sekarang kata anaknya, "Dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku sedikit pun tentang ilmu agama. Bagaimana aku bisa berbakti kepada." Lalu Umar berbalik arah menghardik sang orang tua. "Bagaimana mungkin kau ingin mendapat bakti dari anakmu, sedangkan kau tidak pernah berbakti untuk anakmu?" Ini adalah kisah yang sangat bagus. Maksudnya dapat kita jadikan teladan. Betapa anak-anak itu durhaka di awal karena durhakanya para orang tua pada mereka. Orang tua yang tidak peduli dengan anak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ini kepada orang tua agar menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib, "Alimuhum wa adibuhum." Maksudnya mengajarkan mereka ilmu agama dan mengajarkan mereka adab. Jadi kita lihat bahwa mendidik orang tua, ya, mendidik orang tua, mendidik anak itu adalah kewajiban para orang tua. Ini yang banyak sekali orang tua lalaikan. Ya, eh, para orang tua saat ini cenderung merasa sudah mendidik anaknya manakala telah menyekolahkan anaknya. Ketika dia sudah sekolahkan anaknya, berarti dianggap sudah tunai, sudah tugas. Tidak lagi perlu dia mengarahkan, tidak perlu lagi dia mengawasi anak-anak. Ketika ada anaknya yang melakukan kesalahan, dia salahkan siapa sekolahnya. Ini sekolahnya nggak benar, ya kan? Ini sekolahnya tidak mengajarkan yang baik-baik,
Ya ini alhamdulillah kita sudah tingkat lanjut ya. Dulu di SD gitu ada seorang orang tua yang marah-marah datang ke sekolah. Dia mengatakan, Ustaz, tolong ini, anak saya sudah kecanduan gadget. Bagaimana sih sekolah ini mendidik anak kita? Anak saya ini bisa kecanduan gadget. Nah, dengan entengnya kita akan bilang, gadget itu punya siapa? Bu? Punya anak saya. Siapa yang beliin? Saya. Yang ngasih waktu untuk mereka main siapa? Saya. Lalu kenapa sekolah yang disalahin ketika anak ibu kecanduan? Ya kan? Ketika anak ibu kecanduan, kenapa yang disalahkan sekolah? Bukankah anak apa saya sudah sekolah kan anak saya ke sini supaya anak saya tidak kecanduan gadget. Nah, kalau begitu, kalau ibu mau beli gadget, mestinya ibu konsultasi dulu ke sekolah. Boleh nggak saya kasih anak saya gadget? Ya kan? Nyatanya nggak ada masalah seperti itu. Ketika anaknya udah rusak, baru menyalahkan pihak lain. Ini satu hal yang tidak adil menurut saya. Padahal yang namanya Allah perintahkan kual usakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintahnya itu kepada para orang tua, bukan pihak sekolah. Jadi kalau kita ambil skema, ya apa namanya, kewajiban itu di orang tua. Tapi kami orang tua tidak punya waktu, tidak punya kemampuan untuk membina anak-anak. Jadi dia menyewa atau memerintahkan sekolah untuk tolong didik anak saya. Kan seperti itu ya. Sama seperti eh, mestinya kalau kita analogikan sama seperti orang yang mau bangun rumah. Ya, eh, saya mau bangun rumah. Saya punya uang, tapi saya nggak bisa membuat tembok. Saya nggak punya waktu untuk bikin fondasi, gedung dan lain sebagainya. Oh iya kalau begitu, Anda cari tukang, ya kan? Nah ini tukang. Pak, tolong Pak, bangunkan rumah untuk saya. Kata baik, tapi dengan syaratnya apa? Saya minta gaji perharinya 200.000, umpama. Oh iya udah nggak apa-apa Pak, setuju. Gimana kalau ditawar-tawar jadilah 150.000 sehari? Ya udah jadi. Nah terus, nah uangnya semua dari mana? Ya kan? Dan saya minta pola yang Bapak inginkan yang kayak gimana? Kan gitu kan? Tukang bangunan begitu. Arsitek itu mana aja? Yang diinginkan polanya kayak gimana? Terus mau bangunannya kayak gimana? Nah, jadilah para tukang ini bekerja. Kemudian ketika dia ingin membuat sebuah finishing, dia pasti tanya sama tukang ini Pak, bangunannya begini, bagaimana? Nah, kan? Kemudian orang tua, saya nggak suka bangunan ini. Bapak nggak benar bukan. Saya lihat bagaimana baiknya supaya bangunan ini seperti yang Bapak ini. Dan kemudian tukangnya merapikan seperti itu. Ya. Lalu tiba-tiba yang punya rumah juga bilang, wah ini Bapak nggak benar nih ngurusin. Ya, sebaiknya nggak seperti ini. Apa namanya ini nggak seperti ini tiangnya atau tidak seperti ini warnanya. Ya kalau begitu yang memberikan warna semua dari Bapak. Bapak yang beli, antum yang beli, kita yang beli warna. Kita cuma minta tolong diberikan cat sedikit biar kelihatan bagus. Nah itu yang terjadi ya seperti itulah mestinya eh, pihak para orang tua karena pada prinsipnya orang tua lah yang mendapatkan kewajiban mendidik anak-anak mereka dan perlu kita ketahui ya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, kita lanjutkan bahwa kewajiban mendidik anak itu tetap masih di bawah atau di atas punggung para orang tua. Ya. Kewajiban itu tidak berpindah, kalaupun sudah
didistribusikan ke sekolah. Karena pihak sekolah prinsipnya hanya sekedar membantu apa yang Bapak inginkan. Lalu kalau seandainya pihak sekolah menginginkan antum semua para wali murid datang, sekolah pengen anaknya seperti ini. Nah tentu para tukang atau para sekolah hanya ingin, oh kalau Bapak ingin anaknya seperti ini, tolong Pak buatnya begini, begini, begini. Ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Tidak semuanya dilepaskan ke sekolah. Nah, ini kemudian ini masalah pendidikan anak. Mendidik anak ini adalah sesuatu yang sangat besar, ya, karena ini bagian tugas besar dari para orang tua ingin melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tugas ini tugas yang besar dan berat, ya. Kenapa? Karena hasilnya ini bisa dirasakan para orang tua bukan cuma di dunia, bahkan sampai di karena anak-anak itulah investasi dunia maupun investasi akhirat. Investasi dunia bagaimana? Iya, mereka lah tempat sandaran kita manakala kita sudah lemah. Ya kan? Kalau kita sudah lemah, kemana kita menyandar? Ya, syukur-syukur masih sehat itu meninggal, selesai urusan, kan? Tapi kan umur kan yang tahu kan? Bagaimana kalau kita sampai tua? Kemana kita bersandar? Anak. Ini kan investasi kita. Ini dunia. Ya, bagaimana kalau seandainya anaknya tidak soleh? Kita lihat banyak orang tua yang dibuang, tanda kutip ya, dibuang di panti jompo. Atau di rumah tapi diomelin terus sama anak-anak. Ya kan? Itulah anak-anak kita. Nah, saya bilang bisa jadi itu terjadi kenapa? Yaitu tadi kisah Umar. Ya kan? Bisa jadi kenapa anak itu durhaka? Ya sebelumnya didurhakai oleh orang tuanya. Kenapa? Tidak dicarikan ibu yang baik, tidak diberikan pengetahuan agama yang baik, diberi nama dan julukan yang buruk. Ya. Bayangkan aja anaknya dinamakan jual. Jual itu kumbang kotoran yang sudah kotoran kerbau, kotoran unta. Itu namanya kumbangnya di bahasa Arab namanya jual. 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 Anaknya malah jual. Kemudian ketika anaknya durhaka sama dia marah, dia nggak suka. Padahal dari awalnya ini kalau namakan anakku dengan nama yang buruk, ya doa. Nama itu kan doa, kan? Didoakan anak yang buruk. Kemudian dia dikasih pengetahuan agama. Kemudian istrinya tidak dikasih, maksudnya ibunya tidak dipilihkan ibu yang baik, tidak dididik, tidak diterbiah pada oleh suaminya. Dan bagaimana anaknya bisa menjadi anak yang baik? Tadi dikatakan bahwa mereka sandaran kita ketika tulang kita sudah lemah, pikiran kita sudah mulai menurun, ya, mata kita sudah mulai kabur, ya, mereka lah sandaran kita. Itu mereka lah investasi kita untuk hari tua. Bahkan bukan cuma itu, mereka juga investasi kita untuk kehidupan akhirat. Ya, Nabi cerita ada seorang yang di dalam kuburnya, dia diangkat terus kedudukannya. Kemudian orang ini bingung, ya Rabb, anna hadza, kenapa saya terus begini? Kenapa kau angkat aku terus? Ya, kata Allah yang sesuai itu dijawab istighfar walad. Ini karena istighfar permohonan ampun dari anak. Jadi permohonan ampun dari anak-anak kita untuk kita ketika kita sudah wafat itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita dan juga sebagai peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah investasi yang benar. Dan ini nggak akan mungkin keluar dari orang-orang atau anak-anak yang tidak kenal agama. Tidak kenal agama. Nah, maka itu ibu bapak sekalian rahimani wa rahmatullah, bahwa mendidik anak ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat utama, menjadi tanggung jawab kita semua. Tapi dalam mendidik anak, karena dia adalah ibadah yang sangat besar. Ya, ini yang perlu diperhatikan bahwa mendidik anak ini adalah ibadah yang sangat besar. Kenapa? Dia
waktunya sangat lama. Berbeda dengan sholat, paling kita 10 atau 10, 5 atau 10 menit selesai. Puasa Ramadan pagi sampai sore selesai, ya kan? Apalagi zakat juga cuma sekedar lewat, ya kan? Tapi kalau mendidik anak, dia butuh waktu tahunan. Para ulama ketika ditanya, kapan mulai saya mendidik anak-anak saya? Mereka mengatakan sejak kau pilih istrimu. Jadi bukan sejak dalam kandungan, tapi sejak kau memilih istri atau memilihkan ibu untuk anak. Ingat tadi kisahnya Umar, karena dia telah memilih aku, dia tidak memilihkan aku seorang ibu yang saleh. Nah, ya tentu bukan berarti kalau sudah lanjut bagaimana? Ya berarti ibunya harus jadi yang saleh. Dari mana? Karena kewajiban istri suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, makan, minum dan lain sebagainya. Nafkah batin apa? Ilmu. Nasihati mereka, memberikan mereka pendidikan yang baik, pengetahuan agama yang benar, yang lurus sehingga mereka menjadi kesolehan mereka menurun kepada anak-anak mereka. Dan karena ini ibadah yang besar, dia membutuhkan kesabaran, waktu yang banyak, waktu yang tidak sedikit. Jadi eh, kalau dibilang tadi sholat cuma 5 atau 10 menit. Kalau mendidik anak itu kan dimulai dari mereka dalam kandungan. Ya, kalau para suami mulai para laki-laki mulai sejak memilihkan istri atau ibu buat anak. Nah, waktu yang sangat lama. Ya. Seseorang untuk mendapat kedudukan sampai di tahap manajer aja, manajer itu dia butuh sekolah berapa lama? TK 2 tahun, SD 6 tahun, ya, SMP 4 tahun, SMA SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dan kalau dia mau jadi manajer, dia S2 lagi sekitar 2 tahun atau 3 tahun, ya. S1-nya 4 tahun, butuh waktu sekitar 18 tahun atau 20 tahun untuk belajar, ya. Nah, itu untuk menjadi seorang manajer yang kerjaannya cuma dari jam 8 sampai jam 5 selesai. Dia butuh waktu belajar sampai belasan tahun, 18 sampai 20 tahun hanya untuk pekerjaan seorang manajer di kantor yang cuma butuh waktu kerja cuma 7 atau 8 jam. Ya. Tapi pada orang tua mendidik anak, ya, jarang sekali orang tua yang meluangkan waktunya untuk belajar belajar bagaimana, ya. Ini yang nggak pernah ada, apa yang jarang sering terlewatkan oleh kita dan oleh kaum muslimin. Biasanya kita merasa bahwa banyak sekarang orang jadi orang tua hanya karena anaknya lebih muda dari dia. Hanya jadi pada orang tua, dia jadi orang tua karena istrinya melahirkan anak. Ya, dia bukan karena ilmu, bukan karena dia memiliki keilmuan yang pas bagaimana. Nah, jurusan saya bukan pendidikan, iya. Semua orang juga harus mau pendidikan atau ngambil marketing semua. Nanti ya siapa mau jadi manajer, siapa mau jadi dokter, siapa mau, tidak masalah profesi Anda yang lain-lain. Tapi luangkanlah bagaimana cara mengerti. Kan kita ada buku-buku, ada jurnal-jurnal yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat. Kenapa kita nggak menyibukkan diri untuk itu? Atau ada acara-acara kalau ibu-ibu di HP-nya, bapak punya HP, ada di YouTube, ada di bahkan di TikTok, di YouTube yang bicara tentang parenting. Pernah kita melihat, kita mendengar sekali banyak usaha kita seperti Ustaz Abdullah Zaid yang bicara tentang parenting. Ya, kemudian ada banyak ustadz-ustadz yang lain, uh, Jabal, ya, itu juga bicara tentang parenting juga. Banyak yang kita pernah menghadiri kajian, melihat bagaimana seharusnya menjadi orang tua. Ini banyak yang terluputkan dari para orang tua ketika bicara parenting.
Mereka hanya berharap anak-anak yang berbakti sama dia. Tapi kita sibukkan waktu kita untuk yang lain. Ya. Nah ini yang kita harapkan atau yang kita inginkan dari sebuah eh, profesi yang namanya orang tua. Menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya sekedar dia lebih tua dari anaknya atau dia lebih kata. Kenapa jadi ibu? Ya karena saya melahirkan dia. Kebanyakan orang seperti itu saya. Bukan karena saya lebih berilmu daripada anak saya. Ya, kebanyakan kita ketika sudah bicara pendidikan, kita hanya mengikuti insting, ya, bukan mengikuti ilmu. Kita beginilah orang tua saya didik dulu, dan beginilah saya mendidik anak-anak saya. Dan padahal masanya berbeda. Ali bin Abi Thalib bilang didiklah anakku sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Ya. Sekarang anak-anak sekarang, dulu kan kita anti betul sama gadget. Kalau anak-anak main gadget marah kita luar biasa. Tapi setelah masa pandemi itu nggak ada anak-anak yang nggak kenal gadget. Ya, nggak ada yang kenal gadget. Permasalahan sekarang apa? Apa juga para orang tua memberikan apa namanya gadget ini kita nggak dikasih, kita nggak tahu karena kita di mana. Dikasih bablas, ya. Nah, mestinya bagaimana seharusnya orang tua dalam hal ini. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana pengalaman orang-orang yang sudah bisa atau ahlinya yang melihat seperti ini. Tapi lepas dari itu semua, yang harus dimiliki para orang tua supaya menjadi orang tua yang soleh dan solehah, yang tentu menular kepada anak-anak dan nanti yang kita harapkan. Ya, yang pertama, orang tua harus menjadi orang yang soleh dan solehah. Karena nggak akan berharap atau kita hanya sekedar mimpi kalau namanya kitanya tidak soleh, kitanya tidak solehah. Itu kita berharap anak kita nggak akan soleh. Orang tua yang soleh itulah yang nanti anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, uh, ini yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ketika dia jalan. Dia sampai di sebuah kampung. Ya, dia sampai di sebuah kampung. Kemudian dia lihat di kampung itu tidak ada orang yang mempedulikan mereka berdua. Nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum, karena biasanya orang yang apa namanya musafir itu saat datang ke tempat pasti tempat itu menjauh mereka makan, kasih makan, minum, perbekalan gitu kan. Ini mereka sampai di kampung itu nggak ada yang mau peduli. Lalu mereka terus jalan sampai di tengah kota. Nah, sampai di tengah kota tidak dapat sebuah tembok yang besar. Tapi tembok itu sudah mau roboh. Ya, maka Nabi Khadir tanpa menunggu disuruh oleh warga di situ, Nabi Khadir menggulung tangannya, lalu dia mengadu ke batu dan membuat tembok itu berdiri kembali. Ya, setelah tembok itu berdiri kembali, nah kemudian apalagi yang berikut yang terjadi? Nabi Musa bertanya, ya, kalau kamu inginkan, kamu bisa ngambil upah dari bangun-bangunan itu. Ya. Nah, makanya ketika ditanya kenapa kamu bangun bangunan itu, kata Nabi Khadir berkata, "Fa'amal jidar, fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah." Tembok ini milik dua orang kakak beradik yang yatim di Madinah. Yang ligulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana abuhuma salih. Ini yang wajah istidlalnya. Katanya Nabi Khadir, dua orang saleh. Bapak moyang mereka adalah orang-orang yang soleh. Yang kita lihatlah seorang yang soleh. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keturunannya. Dan ingat ya, dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan Abu Salihan, bapak itu orang soleh. Itu bukan bapak kandungnya, Pak.
bukan bapak ibunya, bukan, tapi kakeknya yang ketujuh, kakeknya yang ketujuh. Jadi bayangkan orang soleh dijaga sama Allah sampai 7 turunan, dijaga hartanya, dijaga apa namanya kebaikannya oleh Allah sampai 7 turunan. Jadi yang pertama memang bekal yang pertama menjadi orang tua itu soleh, orang tua bapak dan ibu yang soleh. Kenapa? Kita berharap dari kesolehan kita, anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan aja, temboknya mau rubuh sampai Allah mengutus 2 orang nabi, Nabi Khadir dan Nabi Musa, untuk membangun tempatnya itu. Kenapa di bawahnya itu? Bahkan ada sekan jumlah ada harta di bawahnya yang milik 2 orang apa namanya yatim ini. Kalau itu roboh, maka harta itu terlihat dan akan diambil oleh orang banyak. Maka Allah menjaga harta itu dengan mengutus 2 orang nabi membangun gedung atau membangun tembok di atas. Jadi syarat utama pada menjadikan anak kita yang soleh dan solehah adalah kita yang menjadi orang soleh itu. Ya, jangan seperti kebanyakan orang yang merintahkan anak-anak, ayo sholat, anaknya bapaknya ngapain? Ayo ke masjid, bapaknya santai. Atau ibunya mengatakan, ayo nak cepat sholat, ibunya lagi asik chattingan sama temannya. Ya, bagaimana mungkin anaknya bisa menjadi anak yang oh, kalau tidak dibilang apa? Oh, begitu Ustaz. Ada kok orang yang tidak soleh, anaknya soleh. Seperti apa? Ada. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya orang kafir. Tapi anaknya menjadi Khalilullah. Yaitu maka kasuistik. Itu kasuistik. Tanpa semua orang soleh, anaknya juga jadi anak yang benar. Seperti siapa? Nabi Nuh. Ya, ketika dia bilang sama anaknya, Bunayya kam ma'ana, anakku yang naik sini cepetan naik perahu. Apa jawaban anaknya? Tahu kita jaga biasa mau Pak. Saya akan ke gunung aja. Gunung yang akan selamatkan saya. Anaknya dan bapaknya soleh, anaknya juga nggak soleh. Iya, tapi itu kasuistik. Kasuistik. Tidak semuanya seperti itu. Tapi yang mayoritas, yang kebanyakan orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh. Itu yang mayoritas. Apa kita mau gambling? Kita nggak usah baik-baik lah, tapi nanti kita mudah-mudahan jadi luar juga kayak Ibrahim. Apa begitu? Apa saya juga nggak mau terlalu soleh, nanti anak saya juga nanti durhaka kayak Nuh. Enggak, jangan gambling seperti itu. Tapi kita lihat yang banyaknya gimana. Karena apa? Kesolehan orang tua akan menurun kepada anaknya manakala anaknya melihat contoh dan teladan yang baik. Ya, jangan disepelekan anak-anak atau masalah minum di rumah. Ketika di rumah, ketika kita duduk minumnya, kemudian kita minum dengan tangan kanan. Insya Allah anak kita itu akan niru seperti itu. Tapi kalau kita sendiri masuk ke rumah, seenak-enaknya buka baju, kemudian kita minum pakai tangan kiri sambil berdiri, lalu kita suruh anak kita untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang kita lakukan, ini akan jauh lebih susah dibanding dengan kita memberi contoh. Jadi Pak, apa namanya, toladan atau kesolehan orang tua ini toladan yang ampuh, pendidikan yang terbaik buat anak. Ya, jangan kita sekarang berharap apa namanya anak kita perhatian terhadap nasihat-nasihat, tapi sedangkan kita tidak pernah mau dengar keluhan-keluhan mereka. Ya tentu keluhan-keluhan dengan cara ya. Banyak orang tua sekarang kan jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran gimana? Pemadam kebakaran kerjanya kapan? Ketika ada kebakaran aja ya. Kalau nggak ada kebakaran kerjanya ngapain? Main gaple, ya kan? Main gaple, baca buku, tinggal. Begitu ada kebakaran baru. Nah orang tua model pemadam kebakaran ini, orang tuanya hadir ketika anak melakukan kesalahan. Ketika anak salah, baru marah. Tapi ketika anak itu berbuat baik, dianggap hal yang biasa aja. Betul nggak gitu? Banyak orang tua seperti ya.
Jadi kelihatan ada orang tuanya ketika, oh kamu nih, mau makan nih, nah ini orang tua. Tapi kalau orang anaknya bangun pagi ini apa, kemudian dia sholat, kemudian sendiri tanpa disuruh, kemudian nyuci piring, ngepel, bantuin orang ibunya, nggak ada satupun kata dari orang tuanya. Nggak ada orang tuanya bilang, oh subhanallah, jazakallah khairan ya nak, barakallahu fiik, makasih banyak, Umi udah dibantuin atau bapak udah dibantuin. Nggak ada kata-kata. Tapi ketika mereka salah, paling jahat ibu. Bisa-bisa seminggu ngoceh, nggak hilang-hilang. Masalahnya itu kan, itu namanya apa, orang tua pemadam kebakaran. Ya, kerjanya kalau ada yang salah, kalau ada yang benar, dibiarin aja. Nggak ada pujian. Dan anak-anak sekarang itu banyak seperti itu. Mereka tumbuh miskin pujian. Saya bertemu beberapa kasus dari anak-anak yang apa namanya, anak-anak yang tanda kutip nakal atau bandel. Cuma satu masalah, kenapa? Kurangnya pujian. Dia nggak pernah mendapatkan sedikit pun pujian dari ibu dan bapak. Ya, dan orang tua cenderung gengsi untuk memuji anaknya atau mengucapkan jazakallah khairan, subhanallah fiik, jarang sekali. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau lewat sekumpulan anak, bukan anak-anaknya dia, bukan cucunya dia juga, ya, dia dahulu dengan ucapan assalamualaikum, hanya sekedar salam. Tapi itu kan doa buat mereka, ya kan, keselamatan untuk kalian semua. Semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan atas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyayangimu dan memberkahimu. Itu doa semua, ya. Tapi kita jangankan bertemu dengan kumpulan anak-anak, masuk rumah pun kadang-kadang lupa. Bapaknya pulang kerja tuh dari kamar, Pak udah sama Pak, oh iya keluar lagi dia, keluar lagi. Lalu assalamualaikum, lupa ya. Lupa yang seperti itu. Maksudnya bahasa itu apa? Salam itu adalah doa. Dan jangan remehkan, jangan remehkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la takirru min a'malikum syai'an. Jangan kau remehkan sedikit pun amalannya kelihatan itu baik. Jangan remehkan. Cuma sekedar salam, ya. Biarin Pak, Bu, besok di apa, bapaknya biasanya masuk rumah nggak salam, besok mulai salam. Paling isi bilang, bapak cuma sekali kajian doang, salam, nggak apa-apa, mulai, mulai yang sedikit. Sekarang jangan berharap sesuatu bisa berubah yang besar. Kalau yang kecil pun kita enggan untuk melakukan. Ya, sedikit kecil kita enggan. Bagaimana kita mau melakukan yang besar? Saya bilang ke anak-anak, biasakan kamu bangun pagi, ketika bangun, rapikan tempat tidur, jangan yang lain dulu. Selimut apa? Dilepit selimutnya, spraynya luruskan semua, bantalnya ditaruh tempatnya, kemudian rapikan selimut, ya. Kemudian apa namanya, bersihkan tempat tidur, baca ayat kursi kalau bisa, ketika rapikan itu baca ayat kursi, biar yang tidur di situ semuanya bangun begitu. Ya, ketika kita nggak lihat makhluk Allah yang lain kan. Nah, karena disunahkan Nabi SAW juga ajarkan seperti pakai apa, pakai sapu lidi atau pakai kubutan yang lain. Setelah itu ngapain? Kalau kamu di kamar, rapikan kamarmu dulu, sapu kalau bisa, sebelum mau keluar. Ya, setelah sholat subuh, siang ya udah sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, biasakan rapikan kamarmu. Dia bilang, kenapa? Bagaimana kamu mau melangkah untuk pekerjaan yang besar? Untuk pekerjaan yang kecil, merapikan tempat di rumahnya kamu nggak. Saya pesankan gitu sama anak. Saya bilang sama anak, orang anak yang bisa merapikan tempat tidur, secara psikologis dia akan merasa bahwa saya sudah mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan, kamar saya sudah rapi, yang ketika saya pulang sekolah dalam keadaan lelah, saya sudah nyaman di kamar saya karena saya sudah rapikan itu. Dia merasa bahwa saya sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan dan saya siap dengan pekerjaan itu. Itu dia begitu. Tapi anak-anak yang bangun tidur langsung lari, tinggal mandi lalu pergi sekolah, makan di rumah, lalu dia tinggalkan sekolah. Ini bagaimana mungkin dia mau melakukan hal yang besar? Kalau yang kecil aja,
dilupakan. Ya. Nah, ada saya bilang sama mereka, bayangkan kalau kamu pulang sekolah, umimu atau ibumu nggak merapikan tempat tidur, bagaimana kamu nyaman? Cukup. Kalian dari capek dari luar, tiba-tiba masuk ke rumah bukannya bersih tapi berantakan, itu sangat nggak nyaman. Saya lihatkan mereka, anak-anak kalau ingatkan apa namanya dibantu itu, rapikan tempat tidur, rapikan tempat pekerjaan kecil, Pak. Tapi kita nggak akan bisa mengerjakan pekerjaan besar tanpa melalui yang kecil dulu. Ya, jadi bekal utama untuk menjadi orang tua yang soleh adalah menjadi orang yang soleh dulu. Ya, janganlah kita bermimpi seperti Azam yang bilang dia saya nggak soleh, nanti anak saya jadi khalifah seperti Ibrahim. Ini hal yang tidak mungkin terjadi buat kita. Karena dari saya bilang, adapun kisah Ibrahim, kisah Nabi Nuh alaihi wassalam, ini hanya kisah-kisah kasuistik aja. Ya, kasuistik aja. Semua orang-orang soleh mereka memiliki anak-anak soleh. Anak-anak yang bisa. Imam Ahmad bin Hanbal punya dua anak yang jadi apa namanya, yang menjadi ulama besar juga. Ya, namanya soleh, satu yang Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ini orang soleh. Ya, bapaknya ulama, anaknya jadi ulama dan ngurus. Jadi apa namanya, ada contoh-contoh seperti itu, teladan-teladan yang bisa kita lihat. Jadi ini pengantar kita untuk pertemuan pagi hari ini. Ya, yang pertama tadi diingatkan bahwa beban kewajiban untuk mendidik itu ada di punggung para orang tua. Pihak sekolah hanya membantu apa yang apa namanya yang punya orang tua. Tentu ini yang diharapkan itu ada kerjasama antara pihak orang tua dan pihak sekolah, ya. Dan kemudian juga ada apa namanya yang kedua, modal buat menjadi orang tua yang soleh adalah kesolehan orang tua yang pertama. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, yang bisa membuat mudah-mudahan kita bisa memulai sesuatu yang baik dari yang kecil dan dari yang mudah. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wa jazakumullah khairan kepada sekalian dari hadirin Allah atas kajiannya pada hari ini. Kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya, insya Allah, yaitu ada sedikit pemaparan kegiatan pembelajaran selama di rumah belajar Ubay bin Ka'ab, yang mana sejauh ini sudah berjalan selama kurang lebih 3,5 bulan ya, 3,5 bulan. Yaitu ada hal-hal yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada evaluasi pembelajaran, kemudian ada capaian nilai rataan, kemudian yang terakhir ada program yang telah berjalan selama. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu evaluasi pembelajaran di rumah belajar Ubay bin Ka'ab. Setelah kami melihat dari pembelajaran yang sudah ada, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan belajar sejauh ini berjalan dengan baik sesuai dengan target yang kami harapkan. Namun ada beberapa faktor yang menghambat berjalannya kegiatan pembelajaran ini. Nah, di sini kami tulis ada 2 faktor yang menghambat pembelajaran di rumah belajar UBK. Yaitu yang pertama ada kebiasaan siswa dan siswi di rumah.
karena kebiasaan siswa dan siswi di rumah ini mempengaruhi sifat dari anak di sekolah. Misalkan dia jadi malas menghafal karena di rumah ternyata malas, kegiatannya nggak ada gitu, cuma santai-santai doang di rumah. Kemudian juga sulit menghafal karena kan mungkin di rumah kurang kegiatan yang mengarahkan untuk semangat menghafal lagi atau murojaah dari hafalan. Dan juga sulitnya dalam setoran mutur, ya, terutama sulit dalam setoran mutur dan hafalan mutur. Dan ini juga bisa terjadi karena kebiasaan siswa dan siswi di rumah juga. Dan juga kebiasaan yang berdampak juga yaitu pada adab dan akhlak, ya. Adab dan akhlak siswa dan siswi ini ketika di sekolah terkadang masih terbawa dengan adab dan akhlak yang mungkin jadi kebiasaan dia selama di rumah. Jadi ini salah satu faktor yang membuat pembelajaran kami ini agak sedikit terhambat. Kemudian yang kedua, yaitu yang akan dibahas juga oleh Ustaz Faisal nanti terkait dengan penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget ini juga sangat berdampak pada pembelajaran harian kami di sekolah rumah belajar untuk kami. Entah itu mempersulit hafalan dari siswa dan siswi, dan juga membuat siswa dan siswi itu sulit untuk fokus dalam memahami materi yang kami sampaikan, dalam menjalani juga pelajaran-pelajaran yang kita jalani bersama di sekolah. Karena penggunaan gadget ini, oleh karena itu nanti akan disampaikan juga, kami juga menetapkan aturan-aturan yang terkait penggunaan gadget ini selama di rumah agar kegiatan pembelajaran kami ini ke depannya bisa lebih baik. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, ada rangkaian mata pelajaran di sini kami buat dari dengan bentuk nggak muncul. Ada di sini muncul apa? Bentar. Sini udah ada Bu, Bapak-bapak dan Ibu, udah ada presentasinya, tapi ini kodamnya pernah muncul. Kita kan baik, bisa kelihatan ya. Nah, ini sedikit presentasi capaian dari mata pelajaran SMP dan SMA, ya. Mulai dari pelajaran akidah, alhamdulillah ini ada di angka yang 72%. Kemudian di sirah juga ada di angka 90% ya. Jadi sirah ini dan bahasa Inggris termasuk yang eh, persenannya tinggi gitu. Jadi banyak siswa dan siswi yang di nilainya itu bagus di pelajaran sirah dan bahasa Inggris. Adapun di hadis sini ada 67% ya, kemudian fikih 77%,
dan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran ada di 80%, dan bahasa Arab ada di 80%, dan yang paling akhir yaitu pembelajaran yang mungkin eh, berat semua ya bagi siswa dan siswi di SMP maupun di SMA, yaitu di pembelajaran matematika yang di antara semua pelajaran yang paling rendah yaitu di pelajaran matematika. Sisanya alhamdulillah, terutama di pelajaran yang diniahnya ya, agamanya, di akidah, sirah, mungkin sedikit, Al-Quran, bahasa Arab itu alhamdulillah semua di atas 70% untuk tingkat capaian mata pelajaran siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan yang sudah belajar, kegiatan yang sudah berjalan selama ini atau yang biasa kita sebut sebagai eh, kegiatan tambahan di setiap hari Jumat, di mana ada tata boga, kemudian ada olahraga, dan juga IT serta dengan kajian bulanan. Nah, adapun tata boga ini di setiap bulan sudah ditentukan masak apa gitu, akan temanya apa untuk masakan setiap bulannya. Alhamdulillah untuk sedepan ke depan sudah ditentukan yang memasaknya. Kemudian olahraga juga sama. Jadi setiap satu bulan itu di 4 minggu dibagi menjadi 4 kegiatan. Mungkin di Jumat yang pertama tata boga, nanti Jumat yang kedua olahraga, kemudian Jumat yang ketiga IP, dan yang terakhir Jumat yang keempat yaitu kajian bulanan. Kemudian di IP ini alhamdulillah ada siswa dan siswi juga sudah bisa mengoperasikan Canva ya dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Terutama dari tugas-tugas yang sudah ada selama ini yaitu membuat poster dan lain sebagainya, alhamdulillah siswa dan siswi kita sudah bisa membuatnya dengan baik. Kemudian yang kegiatan yang terakhir yaitu kajian bulanan ya, yang mana kajian bulanan ini yang terakhir itu yang kemarin diisi oleh Ustaz dari Madinah ya, yaitu Ustaz Rehan Abdullah. Kemudian nanti kajian bulanan setiap bulan akan di Ustaznya akan berbeda-beda. Jadi bulan lalu Ustaz Rehan, dan bulan ke depan Ustaz-Ustaz yang berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah 4 kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kira-kira mungkin segitu sedikit pemaparan kegiatan atau program pembelajaran yang ada di rumah belajar UBI. Kemudian yang berikutnya akan ada sedikit penjelasan dari Ustaz Faisal terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah kami tetapkan untuk Anda siswa dan siswi di rumah. Kepada Ustaz Faisal, untuk berdebat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul untuk memperbaiki dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah terjadi atau yang telah dilakukan selama 3,5 bulan ini. Dari kegiatan inti kita kali ini adalah PMTS, dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan setelah kita mendengarkan kajian yang cukup baik dan ini menjadi renungan bagi kita sebagai para orang tua, lalu ditambah dengan evaluasi yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Yas Bismillah Ta'ala. Selanjutnya di sini kita akan menyepakati bersama Bapak dan Ibu
terkait dengan aturan sekolah yang ditetapkan untuk bisa dilaksanakan di rumah. Karena mengingat dari kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dedi Fadilah, bahwasanya kita butuh kerjasama. Tadi telah dijelaskan beban kewajiban mendidik anak kita pada hakikatnya adalah orang tua. Al-ummah madrasatul ula, yaitu seorang ibu menjadi pendidikan pertama. Begitu pula antara bapak dan ibu, antara orang tua, bapak dan ibu yang menjadi kewajiban mendidik anaknya serta bekerja sama ya kepada sekolah agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Dan ini sudah bisa dilihat ya di depan, dan kita akan bagikan lembaran aturan kebijakan sekolah yang bisa diterapkan di rumah. Ya, maka ini butuh kesepakatan. Ya, di antaranya ya peraturan-peraturan rumah yang sudah kami tetapkan dan akan kita bahas di pertemuan kali ini, ya hendaknya bisa diperhatikan Bapak dan Ibu dan bisa diaplikasikan di rumah. Karena sesungguhnya kita berharap menjadikan rumah sebuah sekolah pendidikan dan menjadikan sekolah menjadi sebuah pendidikan adalah cita-cita kita, agar kita bisa bekerja sama antara sekolah dan juga yang ada di dalam rumah, dalam hal ini orang tua yang menjadi kewajiban mendidik anaknya di rumah. Karena kalau kita lihat dari masuknya sekolah kita 7.30 sampai 13.30, hanya beberapa jam saja ya pemberian pendidikan yang disampaikan di sekolah. Adapun sebagian besar kegiatan itu ya anak-anak kita ini ya lebih banyak di mana di rumah ya. Maka bisa dilihat Bapak dan Ibu, nanti lembaran ini ditandatangani masing-masing ya dan diberikan kepada wali kelas setelah ini. Jadi setelah ini insya Allah kita akan konsultasi masing-masing kepada wali kelas ya, apa saja yang menjadi perhatian kita, dan ibu-ibu dan juga bapak-bapak bisa menyampaikan ya masukan-masukannya atau kendala-kendalanya yang terjadi di rumah. Nah, langsung saja untuk kegiatan yang diatur dari pihak sekolah adalah bangun tidur. Ya, bangun tidur ya secara mandiri ya di waktu subuh. Karena subuh kita ini sekarang jam 4:06, jam 4:07, maka di sini tertulis pukul 4. Jadi sebelum subuh sudah bangun. Ya. Dan yang memantau di sini adalah orang tua, ya. Belajar bersama, baik itu anak maupun orang tua untuk bangun lebih awal. Ya. Lalu aturan berikutnya, bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan melaksanakan sholat yang wajib, memerintahkan kepada anak kita melaksanakan sholat wajib. Bagi yang sudah, maka ini menjadi aturan baku kita untuk bisa bekerja sama ya kepada pihak sekolah. Ya, baik ikhwan berjamaah di masjid dan akhwat di rumah, berjamaah di masjid atau di musola terdekat. Ya. Nah, ini berbeda dengan kasus tanpa diberikan uzur ya, apabila turun hujan sakit ya, maka ini tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid yang kuat. Lalu yang ketiga adalah persiapan hafalan. Jadi memang anak-anak kita ini diatur sebagaimana di pesantren. Hanya saja pesantrennya di rumah di waktu pagi dan sorenya di rumah. Adapun di sekolah ya pesantrennya di pagi hari 7.30 sampai 13.30 mengikuti aturan sekolah. Selain itu mengikuti aturan di rumah dengan kewajiban masing-masing.
Dan kewajiban intinya tadi ya persiapan hafalan. Artinya hafalan anak-anak kita yang mau tidak mau orang tua harus juga tahu. Jangan sampai orang tua tidak tahu anaknya sudah sampai mana hafalannya. Ini bentuk perhatian kepada anak kita, ya, hafalan baru mereka ini sampai mana, ya, dan juga hafalan Al-Quran maupun hafalan untuk mereka, ya. Artinya ini tentatif dari pukul 4.30 nggak ada subuh sampai nanti pukul 5.30, ya. Lalu melanjutkan kewajiban. Nah, di sini kita tuliskan karena mungkin ada sesuatu yang di luar sana mandinya ini hanya sekali kan gitu ya. Kita tidak harapkan itu. Anak-anak kita harus menjaga kebersihan. Di antara kebersihan adalah mandi janabah, ya. Dan mandi ya diperintahkan untuk minimal 2 kali dalam satu hari. Jadi kalau ada yang mandinya 1 hari sekali atau jarang mandi, ya ini akan mengurangi juga ya, pendidikan kita di rumah. Karena ada kewajiban dari pihak sekolah untuk melaksanakan perintah ini. Lalu berikutnya adanya zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini sifatnya zikir pagi petang yang telah dihafalkan atau yang sudah hafal. Ya, tentu kalau kita baca semuanya lebih utama. Tapi apabila hanya membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan beberapa doa-doa pilihan, maka itu sudah mencukupi agar anak kita ini terbiasa membaca zikir pagi dan petang. Pagi ketika berangkat sekolah, mungkin di saat mengendarai mengantar anak ke sekolah atau ketika sedang makan dan minum, ya, orang tua memantau dan orang tua juga bisa belajar bagaimana zikir pagi petang diterapkan. Lalu yang keenam, membatasi. Nah ini ketika ini sedikit cerita ya, faktanya ketika pengumuman ini diberikan kepada orang tua melalui anak, ada pengumuman rapat PKS, anak membaca. Ada beberapa anak yang langsung suram wajahnya, ya. Ada yang sampai bengong, gitu ya. Bahkan ada yang rasanya kalau bahasa kitanya bad mood gitu ya, lagi nggak mood ya. Entah kenapa, tapi mau tidak mau kita harus terapkan gitu ya, aturan ini. Karena aturan ini untuk kebaikan kita semua. Baik itu untuk sekolah, baik itu untuk anak, dan juga untuk orang tua. Ya. Dan ini pemantauan yang mungkin mudah bagi kita, hanya membatasi penggunaan gadget. Gadget di sini dalam artian media sosial, handphone, komputer, apabila ada komputer, laptop, tablet, ya, ataupun televisi yang sifatnya berselancar di dunia maya. Nah, penggunaan ini ya memiliki batas maksimal. Jika melebihi batas maksimal, maka orang tua wajib mengambil. Ya, ini perintah dari pihak sekolah untuk mengambil dan menyimpan setelah penggunaan gadget selesai atau melebihi batas maksimal. Ya, maka yang menyimpan adalah orang tua. Ya, dari pukul berapa sampai berapa ini ilustrasi saja ya, kurang lebihnya dari pukul 16.00 ya sampai 17.30 ini penggunaan ya, waktu maksimal penggunaan gadget mereka di waktu sore apabila menggunakan gadget pada kebiasaannya. Jika memang dalam kebiasaannya tidak menggunakan, maka ini batas yang maksimal mereka dari pukul 4 sore 16.30 sampai dengan 17.30 atau setengah 6, ya. Lalu dilanjut apabila mereka menggunakan gadget ya ba'da isya, yaitu di pukul 20.00 ya sampai 21.30, ya. Ini kita berharap kerjasamanya kepada orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita ya untuk terbiasa
penggunaan gadget dengan tepat waktu. Ya, jika di kemudian hari ada anak-anak yang melebihi batas maksimal, maka orang tua wajib sebagai orang tua. Jika ada bantahan, jika ada pergesekan antara anak dengan orang tua, nanti bisa dikoordinasikan kepada wali kelas untuk bisa diberikan nasihat di sekolah. Karena ini bagian dari penilaian rapot kita nanti. Jadi rapot kita ini hampir 60%-nya adalah ada akhlak di sekolah, di rumah, dan di dunia maya, berselancar di dunia maya. Dan sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya setiap anak-anak yang masuk ke sekolah dari pukul 7.30 ya diwajibkan untuk membawa gadget mereka. Untuk apa? Untuk kita cek. Nah ini pentingnya, jangan sampai ada anak kita yang bawa gadget tapi ketika ditanya nggak bawa. Ya, bahkan orang tua tidak tahu. Ya, bagi yang memiliki gadget sendiri, ya punya handphone sendiri, bagi yang tidak memiliki handphone sendiri masih induk kepada orang tua, maka tidak perlu dibawa. Ya, tujuannya adalah untuk pihak sekolah mengecek apa saja yang klik di dunia maya, ya berselancar di gadget mereka. Dan ini menjadi evaluasi kita, ya menjadi evaluasi kita. Nah, ini harus kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua agar kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita, menjadikan anak kita saleh dan salihah. Bukan hanya di depan mata kita, tapi juga di depan orang tua, di depan warga sekitar, yang tetangga, ya bahkan kepada lingkungan, bahkan di dunia maya pun demikian. Maka dari situlah ada program IT tadi, tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita ini mewarnai gadget mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan sampai penggunaan gadget ini ya bisa menjadi buah simalakama yang menjadi bahaya buat kita semua, ya. Lalu waktu murojaah pada pukul 18, kalau di itu sudah ada ya di kertas ya, bisa dilihat di kertas. Ya. Bahwasanya pukul 18.00 ba'da maghrib ya. Ini adalah waktu murojaah, waktu mengulang. Apa yang diulang, semua yang dipelajari hari itu, ya. Semua yang dipelajari pada hari itu, seumpama hari Senin dari pagi 7.30 sampai 13.30 mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka di pukul 18 ini mereka mengingat-ingat ya catatan-catatan yang mereka catat, karena setiap hafalan kan mereka akan mencatat. Setiap hafalan Quran, setiap hafalan mutun juga mereka catat. Maka harusnya ada waktu murojaah ya untuk membuka lembaran-lembaran yang mereka cepat pada saat itu, ya itu di pukul berapa? Di pukul ba'da maghrib ya sampai pukul 19.00. Nah ini waktu murojaah mereka, ya. Di samping mungkin ada pembiasaan untuk makan ba'da maghrib, ya dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dalam waktu murojaah. Ya, atau ketika sambil makan murojaah itu juga termasuk bagian dari murojaah. Ya. Lalu pada pukul malam ya ba'da isya ya belajar malam itu diberikan waktu ya berbeda ya dengan murojaah. Ya. Kalau belajar malam ini adalah pelajaran yang akan dipelajari untuk esok hari, termasuk membuka hafalan baru bagi mereka. Ya, artinya orang tua cukup memantau, ya, karena anak-anak kita sudah disampaikan, sudah disosialisasikan, hanya tinggal disepakati dari orang tua. Jika ada keberatan-keberatan, nanti bisa mengajukan ke wali kelas untuk didiskusikan bagaimana baiknya
ya untuk belajar malam dari Mbak Desya sampai pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Ya. Adapun tidur ya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama, artinya kesepakatan orang tua dengan anak. Ya, anak sepakat dengan orang tua pukul 9.00 atau jam 21.00, maka sepakati. Ya, jika di luar kesepakatan, ya maka ada tindakan yang harus dilakukan seperti peneguran, ya 1 kali, 2 kali, lebih dari 3 kali peneguran, maka ada catatan khusus dan catatan itu bisa disampaikan kepada wali kelas secara japri. Ya apa namanya, secara WA langsung kepada wali kelas. Ya, agar nanti di esok hari orang wali kelas bisa menyampaikan, ya, karena kebetulan kita juga memiliki program yang dimana anak-anak kita ini akan ada bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling ini di waktu-waktu hafalan mereka akan dipanggil satu persatu, dan sebagian mereka alhamdulillah pertemuan pertama sudah terlaksana, dan alhamdulillah atas izin Allah ada beberapa anak-anak kita yang kita arahkan untuk fokus kepada jurusan mereka. Sebagian anak ada yang jurusannya ternyata cita-citanya menjadi seorang dokter. Ini adalah perbuatan profesi yang mulia kan ini. Bahkan ada yang menjadi pilot. Ya. Bukan hanya kita bimbing mengarahkan bagaimana tujuan mereka untuk mencapai hal tersebut, akan tetapi kita arahkan kepada mereka kendala apa saja yang bisa terjadi sehingga kegagalan itu datang kepada kita, kepada mereka. Dan ternyata banyak sekali, ya, konsultasi secara 4 mata. Jadi kita berbicara secara 4 mata, satu persatu dari masing-masing anak, dan kita dapati banyak sekali anak-anak yang ingin diarahkan kepada jurusannya. Dari diarahkan kepada jurusannya, ya, akan menimbulkan motivasi yang lebih besar. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, ya, mereka akan fokus kepada tujuan yang mereka capai dibandingkan sesuatu yang sifatnya melalaikan seperti bermain gadget, bermain game. Ya, bahkan ada satu anak yang ditanya mau jadi apa, mau jadi ustadz. Ya, tapi kalau ditanya jadi ustadz, apakah bisa dengan memperbanyak main game bisa jadi ustadz? Nah, ini kan berlogika. Bagaimana kita mengajak berdiskusi kepada anak-anak kita, sehingga anak kita ini bisa diarahkan mau kemana tujuan mereka. Sebagai mereka ada yang menjadi dokter, ingin menjadi dokter, ada bahkan yang ingin menjadi atlet berkuda. Masya Allah, seorang wanita akhwat, ya, cita-citanya ingin menjadi atlet berkuda. Nah, cita-cita itu kita arahkan dengan dasar ilmu agama, karena semua profesi harus didasari dengan ilmu agama. Bahkan ada yang ikhwan cita-citanya mau jadi apa, pilot, yang realistis mau jadi pilot, tapi kendalanya takut ketinggian. Ini kan berat ya. Mau jadi pilot Ustaz, iya jadi pilot, ya. Kendalanya apa? Yang dikhawatirkan tidak bisa jadi pilot, ya, bagi anak kita. Ternyata si anak ini bilang, oh saya takut ketinggian. Ya, oh, ini agak repot ini. Mungkin ganti ya. Atau kalau tidak mampu untuk bisa menjadi pilot dengan cara yang lain, oh jadi atlet bulu tangkis misalnya. Silakan. Profesi-profesi yang baik, profesi yang halal, bahkan ada yang ingin menjadi tentara. Tentara jadi pegulat, ya. Wah, pegulat apa MMA katanya gitu ya. Ya. Memang pegulat ini diantara sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu pegulat, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita? Ya, kalau cita-cita itu harus diarahkan. Tidak bisa hanya sebuah ungkapan, oh saya cita-citanya menjadi pilot. Ya sudah jadi pilot. Tapi tidak diarahkan planning jangka pendeknya apa, planning jangka panjangnya apa. Ya, apa yang harus dilakukan untuk saat ini? Apakah cukup berleha-leha, bersantai-santai, main game di rumah, ya, tidak ada tugas,
tidak ada tugas tidak belajar, kalau ada tugas belajar. Apakah bisa mencapai tujuan cita-cita mereka? Maka dari situlah kita di sini dengan alhamdulillah atas izin Allah, ya, murid yang tidak begitu banyak itu bisa lebih terukur arah anak-anak kita ini mau kemana. Ya, kalau kita sudah ukur arah anak-anak kita ini mau kemana, maka kita tinggal menyampaikan apa-apa saja yang bisa mengangkat derajat mereka untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Dan kendala-kendala apa saja? Dan kendala yang paling banyak didapati oleh anak-anak kita, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, itu apa? Kendala penggunaan gadget. Jika ditanya, ya, seberapa manfaat gadget itu? Oh, sangat bermanfaat, Ustaz. Kalau lagi jenuh, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan kita memberikan tugas untuk membuat flyer tentang bahaya gadget. Ya. Ternyata kalau ditimbang-timbang lebih banyak mana maslahatnya atau mudaratnya lebih banyak. Karena dunia maya ini semua bisa terbuka. Ya, apalagi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak terdetek oleh Google, di antaranya misalkan Telegram, ya, Twitter, ya, dan lain sebagainya. Ya, terkadang ada tulisan-tulisan propaganda, terkadang fitnah-fitnah, berita hoax tersebar di mana-mana, bahkan video-video atau gambar-gambar yang tidak mencerminkan keislaman pun ada di sana. Maka dari situ kita mengarahkan bagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, bahwa kita diperintahkan untuk mencari tahu kejelekan. Keburukan itu bukan untuk bukan untuk diikuti, tapi keburukan itu harus diketahui tujuannya untuk apa? Agar dijauhi. Ya, kita harus melek bahwa gadget ini sudah ada di depan mata kita, media sosial sudah ada di depan mata kita. Semua, apalagi ditambah dengan teknologi artificial intelligence. Ya, dengan ucapan, dengan penggunaan, bahkan di beberapa instansi sudah menggunakan ya artificial intelligence. Ya, bahkan penggunaan membuat skripsi sekarang, skripsi itu bisa pakai AI itu. Ya, nah ini mungkin perkembangan yang begitu maju, tapi di sisi lain kita harus punya ya fondasi yang kuat dalam beragama, dalam menggunakan gadget kita, media sosial, demikian. Ya, seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Dan untuk tanya jawabnya nanti langsung ke wali kelas, ya, wali kelas masing-masing. Dan yang terakhir, ya, kita harapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita bekerja sama antara sekolah dengan di rumah. Karena kalau bicara sekolah di rumah, lebih banyak di rumah, kan? Kurang lebih hampir 70-80% itu kegiatan di rumah. Di sekolah itu 7.30 sampai 13.30 saja. Ya. Dan bahkan, ya, ada beberapa anak-anak kita yang ketika masuk sekolah di hari Senin, ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad libur. Di hari Senin masuk sekolah itu sudah mulai blank lagi dari awal. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kegiatan di rumah. Apa yang mereka lakukan di rumah? Ternyata kita sempat berdiskusi pada anak-anak kita tentang bimbingan konseling. Kita panggil satu-satu. Ternyata rata-rata tidurnya malam-malam. Ya. Ada yang tidurnya sampai jam 12 malam. Ya, ya, wallahu a'lam apakah diketahui oleh orang tua atau tidak. Ya, apalagi gadget itu berserakan, ya, dibiarkan begitu saja. Ya, maka dari itulah kita berharap penggunaan gadget ini disertai dengan izin orang tua. Karena yang memberikan orang tua dan yang mengizinkan adalah orang tua. Maka dari itu mohon kerjasama kepada Bapak dan Ibu sekalian agar bisa mengkondisikan gadget mereka di rumah. Bukan berarti melarang mereka menggunakan gadget,
itu sama saja melarang mereka untuk bersosialisasi. Ya. Akan tetapi kita berusaha untuk mengarahkan, membatasi, ya, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan, dan untuk konsultasi kepada wali kelas untuk yang akhwat nanti akan di tempat eh, yang di Ikhwan, ya, karena mungkin lebih banyak yang akhwatnya. Nanti kita akan muter, ya. Itu aja ya, kita akan muter yang Ikhwan, orang tua bapak-bapak bisa keluar terlebih dahulu dari depan, yang ibu-ibunya bisa langsung ke sini. Nanti akan ada wali kelasnya untuk yang SMA dan juga yang SMP yang akhwat. Yang akhwat SMP-nya oleh Ustazah Ingin, dan yang akhwat SMP-nya dengan Ustazah Una. Ya, adapun yang ikhwan akan berkonsultasi kepada Ustazah Ingin dan juga Ustazah Iyas di tempat yang ditentukan. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf dengan ketersediaan yang apa adanya pada pertemuan LTS kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga pertolongannya. Dan satu tambahan lagi mungkin sebelum kita akhiri, di sebelah samping kita, ya, kita sedang membangun, ya, pembangunan akan berlanjut untuk rumah belajar Ubaidillah dan juga Kabila Putra. Mungkin ada yang ingin berpartisipasi dan bisa masuk ke wali kelas juga, ya, untuk berdiskusi tentang pembangunan dan untuk kedepannya di sekolah kita PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru, insya Allah juga kita sudah mulai. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin dari bapak-bapak dulu bisa bergeser ke ketua. Yang ibu-ibu boleh dibagi dua, ya, di sebelah sini sama yang di sini. Ini mati lagi.